Malam Jumat Kliwon, lanjutan kisah siulan di tengah malam pagi itu. Kokok ayam terdengar samar ketika matahari mulai menembus kabut pekat di desa Sukaanyar. Randy dan Tumon Temonia menjalani hari seperti biasa. Mereka mencangkul di sawah, memberi makan ternak, dan membersihkan balai desa bersama-sama. Tapi udara pagi itu terasa aneh, dingin, lembab, seperti ada sesuatu yang menggantung di udara. Menunggu waktu yang tepat, Mira meminta Lela untuk mengambil ember di dekat sumur tua. Lela pun berlari riang tanpa beban. Sementara itu, Randy mencoba mencairkan suasana dengan bercanda soal siulan menyeramkan yang pernah ia dengar beberapa waktu lalu. Tapi Bagas langsung menyergahnya dengan tatapan tajam. "Jangan diungkit lagi, Ren. 2 hari kamu hilang itu, kami bukan main nyarinya." Mira menambahkan dengan suara pelan, nyaris berbisik. Kalau sudah dengar siulan itu, berarti sudah ditandai. Randy langsung terdiam. Seketika angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah bercampur wangi bunga Kamboja yang menusuk hidung. Sour Herenya, Bu Narti datang membawakan sayur-mayur dari kebunnya. Raut wajahnya tampak cemas. Ia memperingatkan mereka, malam ini, malam Jumat Kliwon. Ingat, jangan pernah nyalakan lampu terang di dalam rumah. Paling terang, cukup lampu teplok saja. Itu pun jangan ditaruh di tengga-tengga rumah. Mereka saling berpandangan. Bingung. Kenapa? Bu Narti menatap mereka satu persatu, lalu menjawab dengan suara bergetar, karena terang bisa memanggil mereka, makhluk yang hidup di dalam cahaya, tapi bukan dari golongan manusia. Meski Randy berusaha mengubah suasana menjadi candaan, mereka tetap membeli 2 buah lampu teplok dari warung desa. Malam pun tiba. Langit gelap gulita, tanpa satu pun bintang yang bersinar. Ruang tengah rumah hanya diterangi oleh 2 lampu teplok yang berkedip-redup. Bayangan di dinding menari-nari perlahan seperti arwah kecil yang sedang bermain. Untuk mengusir rasa takut, mereka bermain kartu hingga kantuk mulai menyerang. Satu persatu, mereka terlelap di tikar, membiarkan malam mengambil alih. Hingga tepat pukul 2 dini hari, Bagas terbangun. Ia merasa harus ke kamar mandi karena suasana begitu gelap. Tangannya meroba-roba dinding untuk mencari pegangan, dan tanpa sengaja jarinya menekan sakelar lampu utama. Klik, cahaya putih yang sangat terang seketika memenuhi seluruh ruangan. Dan pada saat itu juga, semua suara di luar mendadak hilang. Tidak ada lagi suara jangkrik, tidak ada desau angin, dunia seakan berhenti berputar. Saat Bagas melangkah masuk ke kamar mandi, ia mendengar suara dari atap. Duk, 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 seperti langkah kaki kecil. Lalu, suara seperti sesuatu yang berat diseret perlahan di atas genteng. Kemudian, tawa kecil terdengar, tapi itu bukan tawa manusia. Suaranya serak, rusak, dan dingin. Dari dinding di sebelahnya, muncul bisikan yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Kamu menyalakan lampu ya?" Bagas membeku ketakutan. Duk, duk. Suara langkah itu kini bergerak cepat, mengitari rumah dari atas. Lalu, BRAAK, pintu depan terguncang hebat, seolah didobrak dengan kekuatan luar biasa. BRAAA, pintu belakang pun ikut dihantam keras, suara berat dan banyak. Seperti puluhan orang berbicara bersamaan dalam satu bisikan seram, menggema di seluruh rumah. "Buka, buka, buka." Dari celah jendela, Bagas melihat sosok yang sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia normal. Matanya merah menyala dalam gelap. Kulit wajahnya tampak terkelupas, meneteskan cairan gelap yang pekat. Makhluk itu menatap lurus ke arah Bagas. "Jahat," bisiknya. Tiba-tiba, Randy muncul dari kamar sambil membawa lampu teplok.
Dengan suara tertahan, ia berteriak, "Matiin semua lampu, gas, sekarang!" Dengan panik, Mira yang juga terbangun langsung mematikan saklar satu persatu. Begitu cahaya terang itu padam, semua suara mengerikan tadi berhenti. Sunyi, senyap. Mereka hanya bisa duduk gemetar sambil berpelukan di tengah ruangan yang kembali gelap. Randy menaburkan garam krosok di setiap sudut rumah, berharap itu bisa melindungi mereka. Hingga ayam berkokok dan fajar menyingsing, barulah mereka merasa sedikit selamat. Namun, Mira tiba-tiba berkata sesuatu yang membuat seluruh ruangan kembali dingin mencekam. Waktu lampu padam. Aku lihat bayangan itu masih berdiri di luar jendela tinggi sekoli. Kayak lagi nunggu lampunya dinyalakan lagi. Hari-hari berikutnya mereka hidup seperti biasa. Tapi sejak kejadian malam itu, mereka tidak pernah lagi tidur dengan lampu menyala. Setiap malam, rumah itu selalu gelap gulita. Namun, suatu malam, Randy kembali terbangun oleh sesuatu yang ganjil. Ia melihat seberkas cahaya merembes dari bawah pintu kamarnya. Cahaya itu bukan dari lampu teplok, terlalu terang, terlalu hidup. Di balik pintu, tampak bayangan sosok tinggi dengan leher yang miring patah. Dan sebuah suara lirih berbisik dari celah pintu, "Terangin aku lagi." Seketika, lampu teplok di sudut ruangan padam dengan sendirinya. Cahaya di bawah pintu pun hilang. Tok, 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 terima kasih telah menonton, like, dan nantikan kisah seram setiap Kamis.